Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang kompetensi dan rekrutmen guru di sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Di sini ada Aldea Larasati sebagai pemateri ketiga. Ada Azahra Izatunisa sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir, Zela Nafisa sebagai pemateri yang kedua. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pentingnya kompetensi guru. Definisi kompetensi guru dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif dan menarik bagi siswa. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian mengarah pada sikap dan karakter guru yang harus positif, meneladani, dan mampu memberikan motivasi serta dukungan kepada siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, kompetensi sosial. Kompetensi sosial mencakup kemampuan guru dalam berinteraksi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat, serta keterampilan membangun hubungan yang baik dan kolaborasi dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, dampak kompetensi terhadap pembelajaran. Yang pertama, kualitas pengajaran. Kompetensi guru berpengaruh langsung terhadap kualitas pengajaran yang mereka lakukan, menentukan berapa efektif penyampaian materi serta interaksi dengan siswa. Ketika pendidikan memiliki kompetensi yang tinggi, baik dalam pengetahuan subjek maupun keterampilan pedagogis, mereka cenderung lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep dengan baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, motivasi siswa. Guru yang kompeten dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, menciptakan suasana kelas yang positif, dan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi. Ketika guru memiliki kompetensi yang baik, mereka mampu menyampaikan materi secara jelas dan menarik, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Hal ini dapat meningkatkan minat belajar siswa karena mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengeksplorasi materi lebih dalam. Yang ketiga, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa seringkali dipengaruhi oleh kompetensi guru. Semakin baik kompetensi yang dimiliki, semakin tinggi aksesibilitas dan pemahaman materi oleh siswa. Ketika guru memiliki kompetensi yang baik dalam penguasaan materi maupun dalam metode pengajaran, mereka lebih mampu menyampaikan pelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan prestasi akademik mereka. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu proses rekrutmen guru. Selanjutnya adapun tahap rekrutmen yaitu yang pertama perencanaan dan pengiklanan. Tahapan rekrutmen biasanya dimulai dengan perencanaan yang matang. Perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan tenaga kerja yang mencakup analisis pekerjaan dan spesifikasi kualifikasi yang diperlukan. Tahapan berikutnya adalah pengiklanan yang bertujuan untuk menarik kandidat yang memenuhi syarat. Pengiklanan dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti situs web perusahaan, papan pekerja online, media sosial, dan iklan cetak. Jadi intinya perencanaan dan pengiklanan adalah proses awal di mana kebutuhan untuk posisi guru diidentifikasi dan iklan untuk posisi tersebut melalui berbagai saluran yang relevan. Yang kedua, seleksi awal, tahap di mana aplikasi yang masuk akan diperiksa untuk memastikan calon memenuhi kualifikasi dasar sebelum melanjutkan ke proses wawancara lebih lanjut. Proses ini biasanya dimulai dengan pengumuman lowongan pekerjaan yang mencakup deskripsi pekerjaan,
dan kualifikasi yang dibutuhkan. Calon pelamar kemudian mengirimkan aplikasi mereka yang umumnya terdiri dari surat lamaran, CV, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, wawancara. Wawancara kerja merupakan salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen. Proses di mana calon guru diwawancarai oleh panitia seleksi untuk menilai kompetensi dan kesesuaian mereka dengan posisi yang dilamar. Tahapan ini umumnya dimulai dengan persiapan di mana kandidat sebaiknya melakukan riset tentang perusahaan dan posisi yang dilamar, serta mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan umum yang mungkin diajukan. Selanjutnya, kriteria seleksi guru dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kualifikasi pendidikan. Guru idealnya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Ini bisa berupa gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang yang relevan, serta sertifikasi mengajar yang diakui. Pendidikan yang kuat memastikan bahwa guru memiliki pemahaman mendalam tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar sebelumnya sangat berharga karena membantu guru mengembangkan keterampilan pedagogis dan manajemen kelas. Guru yang berpengalaman cenderung lebih siap menghadapi berbagai situasi di dalam kelas dan dapat mengadaptasi metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Yang ketiga, kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal yang baik memungkinkan guru untuk membangun hubungan positif dengan siswa, kolega, dan orang tua. Kemampuan ini meliputi komunikasi yang efektif, empati, serta kemampuan untuk bekerja dalam tim. Guru yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung akan lebih berhasil dalam memotivasi dan menginspirasi siswa. Selanjutnya, yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru. Program pelatihan. Yang pertama, pelatihan berbasis kompetensi ya. Program pelatihan adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu dalam bidang tertentu. Salah satu pendekatan yang populer adalah pelatihan berbasis kompetensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang tertentu dengan fokus pada penguasaan kompetensi yang relevan untuk pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, workshop dan seminar. Workshop umumnya lebih interaktif dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk terlibat langsung dalam kegiatan praktis dan diskusi kelompok. Sementara itu, seminar cenderung lebih formal dan berfokus pada penyampaian informasi dari para ahli di bidangnya. Jadi intinya, workshop dan seminar memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar dari pakar, berbagi pengalaman, dan mendapatkan pengetahuan terbaru dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Yang pertama, penilaian rutin. Penilaian rutin dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, serta memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Penilaian rutin bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja guru secara berkala, menggunakan parameter yang jelas untuk pengukuran efektivitas pengajaran mereka. Yang kedua, umpan balik dari siswa dan orang tua. Umpan balik dari siswa dan orang tua sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam praktik pengajaran guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Umpan balik ini memberikan perspektif internal tentang bagaimana kinerja guru mempengaruhi proses belajar, mengajar, dan kepuasan para siswa serta orang tua. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu hambatan dalam rekrutmen. Adapun tantangan dalam mencari calon guru yaitu 1. Keterbatasan anggaran.
Keterbatasan anggaran seringkali membatasi kemampuan lembaga pendidikan untuk menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif, yang pada gilirannya membuat profesi guru kurang menarik bagi calon potensial. Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam proses rekrutmen, menghambat upaya promosi dan pengandaan sumber daya untuk menarik calon guru yang berkualitas. Yang kedua, rendahnya minat calon guru. Minat yang rendah untuk berkarir sebagai guru disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gaji yang tidak kompetitif dan kurangnya penghargaan terhadap profesi pendidikan di masyarakat. Strategi untuk mengatasi tantangan ini bisa mencakup peningkatan anggaran pendidikan, kampanye peningkatan citra profesi guru, serta penyediaan program pelatihan dan pengembangan profesional yang dapat menarik minat calon guru berkualitas. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi hambatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, meningkatkan insentif. Mengatasi hambatan dalam suatu proyek atau inisiatif seringkali memerlukan pendekatan yang terencana dan strategis. Salah satu solusi efektif adalah dengan meningkatkan insentif. Insentif yang tepat dapat memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai target yang diinginkan, baik melalui penghargaan finansial, pengakuan, atau keuntungan lain yang relevan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, program penyuluhan dan sosialisasi. Program ini dapat memberikan edukasi yang diperlukan, meningkatkan kesadaran, serta membangun dukungan dan partisipasi dari masyarakat atau kelompok yang terlibat. Dengan cara ini, hambatan yang ada dapat diatasi lebih efektif karena semua pihak memiliki pemahaman yang lebih baik dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru sangat menentukan kualitas pendidikan. Guru sekolah dasar harus memiliki kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ketika kompetensi ini penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Rekrutmen yang tepat menjamin kualitas guru. Proses rekrutmen guru harus selektif dan berbasis pada standar kompetensi. Seleksi yang baik akan menjaring guru yang tidak hanya memenuhi kualifikasi akademik, tetapi juga memiliki potensi dan dedikasi terhadap profesi pendidikan. Pentingnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Rekrutmen saja tidak cukup. Guru perlu mendapatkan pelatihan berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kurikulum, teknologi pendidikan, dan pendekatan pembelajaran terkini. Sekian dari video presentasi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.